Oh, itu kan nama bapak. Tiang Made Sutarmo, yang Juma adan latah tiang itu Jabreg, Bapak itu. Jawi Breg. Kita nak break dah tiang. Jadi nikah lah yang asal yang dikit gitu. Dikit Gianyar. Jadi nikah wonten Banjar di sebelah utaranya Bang dan Minangling. Desa adat gitu, Banjar gitu. Kalau desa dinasnya bak-bakan. Bapak ini sudah kunapir di sini lawan. Oh, kan relawan mungkin yang dianggap lebih ketua tim mungkin ya, dianggap yang bergerak hampir setiap hari membantu situasi TV. Terus ada waktu luang bagi yang membantu pencarian itu. Terus juga dari instansi pemerintah baik itu Basarnas, Polairut, Polda Bali, dari Brimob, gitu yang dipercaya untuk memandu pencarian itu di dekat. Oleh sebab itu dari teman-teman relawan, jadi dipercaya yang bisa memanage itu pencarian. Oh, dipercayai ini. Ya, dipercaya. Itu yang dianggap sebagai ketua relawan gitu. Karena sering Ya. di bidang ini. Kita boleh tahu itu dari kapan mulai tim relawan? Kalau tiang bergerak mulai tanggal 19 pagi. Ya, karena kejadian kan 18 malam. Kalau tidak salah itu hari Jumat. Ini bukan. Ya, hari Jumat. Kejadian hari Sabtu tumpak itu. Pas mainan. Ya, yang pagi-pagi bersih. Lepas kiri kau nonton di tim relawan. Oh, nah, ini nak relawan artinya ya, kalau dibilang relawan ini kan tidak terkamu dengan begitu sebagai instansi atau yayasan. Ini cuma relawan yang memang orang-orang ingin aja gitu, Ingin, nah. ya untuk membantu. Untuk membantu. Bukan Jadi untuk identitas dipaksa, pun gitu. mereka kita nggak punya identitas, akan mau turun ke sungai dengan persyaratan yang kita kasih, ya oke aja untuk ikut bergabung. Zaman ini kan kejadian aneh. Oh. Nah, menurut secara logika yang tidak akan masuk akal gitu. Nih. Ya, jadi kalau yang kan percaya artinya semua unsur alam ada penghuni, ada memiliki, jadi ya jelas lah. Apalagi kita berkecimpung di sungai gitu, yang terkenal memang terkenal, tempatnya angker, jadi ada makhluk astral, ada makhluk gaib. Dah beberapa kali pernah kita mengalami. Selama ini ada nggak ini Pak modelnya tanda-tanda bahwa ada korban? Kalau selama pencarian Tanda kalau selama pencarian dari tanggal 19 pagi sampai sekarang, maaf, belum ada sama sekali. Baik itu bau, baik itu lalat, baik itu binatang, baik itu dari air, kadar air, sama sekali nggak ada. berarti di luar logika Ya. jadinya ini ya. Ya. Makanya dari kita, kalau saya kan tergolong sering lah dari kecil, karena memang naluri untuk membantu orang susah itu memang udah dari kecil. Ikut sering terlibat dan evakuasi, apalagi ada orang jatuh, orang tabrakan, orang meninggal di sungai, banyak, sering. Dan sosial juga Bapak. Ya, enggak juga sih, cuma rasa kemanusiaan. kemanusiaan, Rasa ya. kemanusiaan. Jadi kita kalau istilah Balinya itu kangen gitu, untuk menolong orang yang lagi susah. Cuma waktu yang ini panjang sekali, nggak habis pikir kita dengan kejadian ini. Ada jatuh, ada yang ditemukan di kejauhan sudah 50 meter, hidup, yang kecil, anak yang kecil. Terus neneknya ditemukan di sini, pas di areal ini ditemukan, ini hampir sudah mencapai 150 meter loh dari TKP. Jauh berarti Pak. Ya, jadi menurut analisa keilmuan,
mana kita tahu tentang tukat, sungai dan lain sebagainya udah Luar logika ya, nih. tidak ada sesuatu nyangkut di sana. Ini hari kedua, hari ketiga muncul karena gas metan dalam tubuh manusia itu biasanya habis sehingga mengambang lah. mengambang. Ya, mengambang ya. Ataukah berbau nih. Berbau dan lain. Cuma ini enggak sama sekali. Ini paling bagi saya dia udah habis pikir gitu ya. Mustahil nih. Iya. Apakah mungkin manusia ini masih hidup melarikan diri pada saat kejadian? Nah, bisa berpikir kayak gitu nih. Kadang-kadang kita punya pola pikir kayak gitu. Tapi itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena jatuhnya sepeda motor dari dari sekitarnya yang mendukung baik itu teknis dan lain sebagainya sudah sama sekali sudah di sungai mereka. Udah berada di sungai. Ya. Kalau kejadian ini, kalau kira-kira sampai kapan? Kita begini, jadi kalau selama keluarga korban belum masih meyakini bahwa korban masih di aliran Sungai ini. ya Sungai Petanu, apa boleh buat, kita harus turun juga kan. Selama kita relawan juga punya keterbatasan waktu, apalagi ada rainan-rainan jagat ya, ada realisasi umat Hindu akan datang segera, kemungkinan kita nggak full juga bisa membantu. Nah selama ada waktu ya kita Jalanin nih. ya, Tapi kan mantan bakta ke sini. Terus jalan. Ya. karena ini kan kategori orang hilang, ini bukan kategori orang meninggal, kategori orang hilang. Jadi kalau orang hilang kita masih punya kans untuk ketemu. Ada kans masih hidup, kita nggak boleh bilang mereka meninggal. Nah cuma dengan medan yang begini parah, aliran air, apalagi ada banjir-banjir ya, beberapa kali setelah kejadian, mungkin 4-5 kali pernah ada banjir malamnya. Itu sebenarnya sudah merubah struktur bebatuan, kayu-kayu yang ada di bebatuan itu sudah dirubah semuanya. Sebenarnya Disulitkan carian nih. bisa mempersulitkan, bisa dipergampang. Karena kalaupun ada barang atau tubuh manusia yang di bawah batu, kalau air bah kan didorong dia untuk keluar. Nah makanya beberapa kali kita pada saat ada hujan-hujan besar, kita selalu pantau sungai. Ya, sekarang lah mereka keluar gitu. Tidak ada juga. Mustahil nih. Ya, soalnya sekarang debit air sudah mulai mengecil. Kalau mereka stuck di bawah kayu, artinya ditutup di bawah bebatuan, itu mempersulit lagi. Padahal sungai di sana itu kan kecil Pak ya. Iya. Kok memungkinkan rasanya lolos. Nah itu kan modelnya, Pak? gini, pada saat kejadian itu debit air Petanu itu udah saya baru bilang 5 kali lipat dari ini, dari normal Tinggi nih. tingginya. Karena pada saat itu terjadi 2 hujan deras, ya. 2 kali hujan deras, jam 2 siang di daerah Kintamani dan Paksiring, dan jam 6 sore sudah di sekitaran Tambak Siring ke sini. Karena pada saat kejadian itu kita memang ada di sungai sama anak-anak. Oh, pas kejadian. Iya, pas kejadian itu di hulu sungai ini, di daerah Tambak Siring sana. Ada desa namanya Kulu. Itu sekarang tempat favorit saya ke sana untuk memancing, gitu, cari ikan. Nah pada saat itu kita pas pulang jam 6 sore kita pulang. Saat pulang itu hujan besar lagi. Nah tibalah kesimpulan bahwa air ini pada saat itu udah naik Tinggi betul ya, Pak. banjir. Nah analisa kita menurut kalau airnya setinggi itu, apapun yang ada di sungai itu amblas ya dibawa ke Batuan juga ya, ya itu besar airnya besar. Nah dari hal-hal tersebut lah maka kita mempunyai motivasi yang besar untuk terus sampai ke ulu, ke hilir, ke hilir sungai. Ya. Ke hilir sungai sehingga hari pertama kita turun dari Begibun dengan keluarga korban, karena kita belum dapat pertolongan, belum kenal dengan polisi waktu itu atau kenal dengan SAR, belum kita lihat waktu itu. Oh belum berarti? Belum. Kalau saya sendiri, Ya. saya bukan ikut SAR waktu itu. Oh. Nah terus sama keluarga korban dari Puro Begibun, kita ke utara, jadi ke sini, ke hulu kita. Naik di bawah sana. Nah setelah istirahat di atas, baru ketemu sama
Kasat Polairut Gianyar, Bapak Antariksa. Dan beliau memohon untuk dipandu gitu, ikut bersama pencarian. Oh, sama tim relawan ini. Ya, jadi ada motivasi lagi gitu untuk bergerak. Makin semangat nih. Ya, ini sekarang ada teman dari institusi tertentu ya untuk ikut dengan kita bergabung. Didukung berarti. Ya, jadi mulailah dari sini masuk ke goa di bawah. Sebelah lagi? Ya, Pura Dua Dari, dari Hotel Dua Dari ke utara, masuk dari goa. Dari goa itu turun terus ke bawah. Sehingga waktu itu kita naik di Batu Belah. Ada hotel di sebelah, saya lupa namanya, nggak tahu. Kita naik di atas sana. Rehat siang, kembali besoknya lagi. Pagi langsung pencarian. Ya, pagi kita dipanggil sama Pak Kasat untuk kumpul dulu di Gua Gajah, karena posko yang dipakai. Sampai di Gua Gajah, Pak? Ya. Sudah jauh berarti, Pak. Iya. Jadi kita mulai dari waktu itu hari kedua sama Pak Kasat Lantas, sama Kasat Polairut, itu kita turun di Bejibun ke selatan sampai Panjora Manuabau. Kalau hitung berapa kilo tuh, Pak, dari lokasi? Kalau dari TKP yang saya jajaki ya, yang saya sisir udah ke bawah, dari TKP tempat kejadian perkara Jembatan 8 sampai air terjun Tegenungan sekitar 6-7 kilo lah. Bukan lebih dari itu, 8 lah, 10 kilo sampai Tegenungan 10 kilo dari sini. Kalau pikir nggak sampai sana berarti, Pak. Enggak, kalau melihat airnya waktu itu, air besar waktu itu, ya mungkin sampai. Ya mungkin karena ini sungai ini kalau lihat diameternya dia kan sempit semua. Sempit. Semua sempit. Paling dia sampai yang paling lebar itu paling berapa? Paling mencapai sekitar 12 meter, 13 meter. Sisanya itu udah sempit semua. Makanya saat banjir besar terjadi atau air besar terjadi pada saat kejadian, itu memungkinkan. Apapun kayu, kelapa, pisang, pohon-pohon itu amblas dia ke bawah. Soalnya di atas batu airnya. Ya, kita melewati kapasitas. Iya, kapasitas. Nah, udah kita cari sampai di Konco Belah Batu, yang medan yang paling susah itu ya di Bendungan Bedulu ke selatan. Sebelah Pura Batu Gaing, di belakang Hotel Banuswari itu nggak terjamah manusia di medan. Parah medan. Masuk juga sama Satpol Air, sama Polair, sama ada yang dibantu oleh kayaknya Polda waktu itu. Berarti dibantu berarti, Pak. Ya. Ada sekitar, ya kita di backup oleh Polda waktu itu. Brimob itu sekitar, kita berangkat sekitar 90 orang. 90 orang. Ya, ke bawah sana. Nggak ada perkiraan sampai di pantai gitu, Pak? Kemungkinan itu tetap ada. Menurut saya kemungkinannya ada. Karena air Petanu itu nyampe dia di Pantai Sabo sana. Iya. Nyampe dia sana. Karena dam terakhir dari sini turun ke sampai pesisir ya. Dam terakhir itu adalah dam Bedulu, nggak ada dam lagi. Kalau logika bisa di dam, Pak, ya? Bisa. Ada dam, ada terowongan, kalau orang Bali nyebut aungan kan? Aungan Kramas yang di Bledo, sama aungan Sakah. Itu Sakah, airnya Sekuati. Datang dari sini juga. Naiknya di sebelah selatan Bedulu, desa Bedulu. Itu ada dam sana. Tapi tetap curiga gitu ya, Pak? Iya. Jadi makanya ya kalau sebenarnya kan mungkin opsi terakhir ya. Karena kita pertanyakan dulu, mungkinkah pada saat terjadinya banjir besar itu, pada saat air sungai Petanu naik itu, ada kemungkinan orang masuk ke terowongan atau ke aungan yang di Sakah dan di Blegau, di Kramas. Itu pertanyaan kita. Makanya perlu juga dimasuki, kita masuk ke dalam, kalau mau. Perlu dicurigai juga. No, kita tutup sementara beberapa jam, masuk terowongan bawah sentar. Itu juga bisa. Belum ada juga ini tanda-tanda di sana, Pak? Nggak ada. Kalau masuk sampai ke terowongan dia keluar. Iya. Dan masyarakat pun akan menemukan. Pasti soal mayat
udah sampai 2 minggu pasti naik Pak. Oh ya banyak pasti udah Pasti ikut naik. air dia. Ikut air. Ikut air dia. Ngambang terus didorong gitu kan, ini kan dorongan air ini. Keras, Kalau orang ya. Bali menyebutnya tukat petanu itu mebayung wani yang punya energi seperti laki-laki, keras. Keras ini Pak. Kerasnya. Keras itu pas itu kejadian. Iko boleh tahu kejadiannya jam berapa nih Pak? Nah, malam sekitar 7.30 lah, jam 7.30 sampai jam 8. Kalau anak yang selamat tuh jam berapa di gini? Katanya jam 9, saya nggak tahu waktu itu. Oh belum tahu. Belum. Saya baru pulang dari mancing di rumah, tidur, terus lihat ada anak bilang ada kejadian. Tapi karena saking capeknya, bayangkan dari jam 1 Iya. siang kita mancing kan, capek langsung tidur, besoknya baru telepon ngering terus dia. Dimintain tolong biar berangkat ke sini. Berangkat. Ikut mencari gitu Pak. Ya, ikut pencarian. Ya tolong, kalau ada dengar orang kayak begitu ya. Modelnya waktu ini kan banyak dibilang-bilang orang-orang ya pintar di sini itu, nggak ada dibilang tepat di sini mayatnya, gitu modelnya. Oh, kalau itu begini. Jadi ya, Kan banyak di gini tuh. kalau orang pintar ya, Iya. kalau di Bali mungkin kita sebut dengan jero, Jero, balian, ya, gitu ya. penekun spiritual, pelaku spiritual itu banyak. Kalau kita hitung mungkin udah lebih dari 160 orang yang datang. Nah, jadi gini, itu kan dari hasil penerawangan. Iya. Jadi hasil penerawangan, ya masih di bawah kan? Ya, memang benar juga kan? Benar, ya. Karena kita berada di atas, airnya di Di bawah. sungai di bawah, Iya. masuk akal juga kan? Masuk akal. Terus masih di Kebang, ada orang Bali bilang di Kebang. Iya. Ya jelas orang tidak kelihatan Datang, pasti di Kebang. Kebang. Kalau orang tidak Pantas. kelihatan masih apapun yang tidak Kalau kelihatan. masuk logika ya, itu, Pak, itu ya. di Kebang. Masuk logika juga. Masuk. Logika benar itu. Ya. Tapi tidak ada secara spesifik mengatakan, oh ini loh di batu ini. Oh belum ada Pak. Belum ada. Dia bilang di sini, di sini, di sini. Kita telusuri karena bagi kita relawan, sekecil apapun informasi yang masuk, kita harus Dijalanin. tidak lanjutin. Ya, harus ada tindakan. Kita turun. Ada orang bilang di bawah aungan, oke kita turun. Ada di bawah batu ini, batu itu udah. Nah cuma ada memang beberapa spot atau batu-batu yang sangat berbahaya bagi kita, bagi relawan. Jadi airnya mutar, dia masuk semua ke dalamnya. Besar berarti. Ya, ada usaran dan kita tidak mungkin untuk masuk karena nggak bisa keluar. Iya. Jadi itu memang, nah kalau memang itu di sana, itu nyerah sudah. Relawan apapun dia akan menyerah. Pak berani soalnya. Berani, Risiko mana-mana kita tinggi itu ya. masuk di bawah batu yang full dengan air itu udah sama dengan bunuh diri. Bunuh diri. Nah kayak gitu, jadi ada yang seperti di Batu Tumpeng, Batu Belah, Batu Gineng, yang di bawahnya Aungan juga, itu memang ada air muter masuk dan tidak kelihatan dari atas. Jadi tim SAR sudah turun kan, ada orang bawa tabung, bawa penyelam, bawa kaca dia. Nggak kelihatan, apalagi possibility air, jarak pandang di bawah air itu sangat minim sekali. Nggak sampai 20 meter loh. Ini air kita lihat ke bawah ini udah gelap ya. Karena keadaan arus. Ya, enggak, ini kan lagi pasir lagi naik habis hujan-hujan. Jadi karena pusaran air berpasir semua. Nah, kayak gitu kendalanya. Cuma kita syukuri bahwa kalau saya itu Astung Karo ada kepedulian dari masyarakat, dari semua lapisan masyarakat, dari instansi pemerintah sudah bekerja keras, polisi, TNI, SAR sudah semua turun, relawan-relawan, ada yang dari segi material, dari segi doa, dari segi macam-macam lah. Jadi dari sisi itu kita sebagai umat ya, sebagai umat manusia itu bersyukur. Jadi ada kepedulian. Seseorang hilang, satu orang hilang di sungai, tidak ditemukan, jadi dipanjatkan doa-doa, bantan-bantan, sesajen-sesajen. Semua pelaku spiritual, hampir banyak pelaku spiritual turun. Jadi, termasuk kita juga dari relawan. Baru sekarang kita melihat bahwa ini ada kepedulian yang besar. Mudah-mudahan ini sebagai momen ya untuk kita masyarakat Bali percaya dengan paras baros, percaya dengan karma,
saling tolong. Ya, sebisa mungkin berbuat tolonglah orang yang dalam keadaan susah. Susah. Kita tidak harus melihat latar belakang, ya, background seseorang. Enggak. Kalau memang kesusahan, karena Tolong. kita nggak tahu kapan kita akan pasti ya Pasti. dapat kesusahan. Pasti dapat gitu. Nah, itulah syukurnya kita sekarang ini jadi relawan itu sangat gampang. Kita tinggal mau turun ke sungai nggak? Ya mau Pak, siap, kita mau bantu, oke siap. Pakai life jacket, ikut kita. Mereka ikut. Jadi kan ada rasa, oh ini kita sudah saling saling menyayangi, saya sebagai umat. Saling mengerti. Ya. Di sanalah ada motivasi kita bahwa kita nggak sendiri, masyarakat berada di belakang kita. Pasti didukung berarti Pak. Ya. Ada dukungan. Ya. Dukungan bisa menjadi semangat. Ya, semangat untuk menemukan. Ya. Nah cuma itu dah sampai sekarang ini, maaf kita belum berhasil menemukan Ibu Kemang Ayu ini. Karena Medan juga Ya, yang Medan sesulit apapun Medan kalau memang kita pikir kita bisa, jalanin nih. ya kita masuk ke sana. Tapi kalau kita mutlak nggak main-main gitu, ini berbahaya, kita nggak mungkin masuk ke areal yang memang berbahaya. Di spot-spot ini banyak, ada sekitar 4-5 spot yang berbahaya. Jadi relawan tidak ada berani yang masuk ke sana. Artinya dilewatin berarti doang. Ya, kita tunggu aja kalau memang keluar ya keluar gitu, kalau enggak ya enggak. Karena tadi ada dari Yayasan Kris Bali sampai membawa penyelam open diving, orang Karangasem, 3 orang turun ke air dan mereka menyelam tanpa tabung, tanpa oksigen. Ya. Dia turun dari di area-area yang ada di atas sana, tidak ketemu juga. Terus mungkin karena masyarakat penasaran kenapa nggak ada penyelam pakai tabung. Nah, tabung sudah ke sini tadi. Tabung udah ke sini, perlengkapan lengkap dah. Cuma Medan tidak memungkinkan. Nggak bisa pakai tabung. Nggak bisa, karena harus air deras. Bebatuan di bawah nggak tentu dia. Karena sempit di bawahnya. Sempit, terus possibility. Daya pandang kita, daya lihat kita di air itu sangat minim. Jadi mereka nggak bisa pakai gas, pakai tabung, pakai alat penyelam profesional. Nggak bisa di sini. Berarti hasilnya Sudah. nggak ada tadi. Nggak ada. Mereka turun, tapi nggak ada. Jauh dari logika gitu Pak. Ya. Sangat jauh dari logika. Kita nggak pikir. Bau nggak ada. Air tidak berminyak. Terus spot-spot yang dianggap memang menyulitkan pencarian sudah diusahakan oleh relawan, oleh masyarakat, oleh Badan SAR Nasional, Basarnas. Tidak ada juga. Ada modelnya pikiran dimakan ikan cuma modelnya. Enggak. Nggak mungkin rasanya Kalau setahu Di sungai saya, ya. kalau setahu saya selain biawak, Nah, selain biawak nggak ada ikan yang makan gini. Ya, itu Karena kita ada. pemancing, kita tahu. Kalau ikan itu biasanya fresh dia, yang masih hidup, fresh dimakan. Kalau bangkai enggak. Udah mustahil. Kalau pikir logika nggak mungkin rasanya nggak naik gitu modelnya. Ya ini dah kita yang udah sering menolong orang, baik itu di sungai, kadang-kadang di laut juga dari dulu ya. Ini paling tidak habis pikir kita, yang ini tidak habis pikir. Soalnya di luar nalar nih. Kasihan kau Ayu. Ya, jadi itulah. Modelnya bau tuh sama sekali nggak? Sama sekali. Kalau kita pencarian, kalau kita relawan, kita kan tahu yang jadi patokan itu apa, di air itu apa, gitu kan. Jadi prediksi kita kalau lewat dari 2 hari itu orang hilang gimana, kan gitu. Jadi kita juga punya insting di samping logika ya, intuition kita. Oh di sini. Terus dicari ke sana, pertama yang kita cek kan baunya air. Baunya air dulu. Kita bauin air, tak ada. Cuma sekali. Karena susah. Ya, mungkin kita nggak boleh berputus asa ya. Siapa tahu gitu. Siapa tahu. Ya. Doa. Tungkaro, karena doa dari masyarakat, dari pemangku, dari balian-balian, dari pemerintah, bantuan-bantuan sudah ada. Siapa tahu segera muncul. Kita juga nggak tahu. Itu kuasanya Tuhan, Sang Yang Widi lah yang mempunyai kuasa.
Jadi kita tetap berusaha karena kemanusiaan. Karena di Bali kalau dikatakan memang sudah meninggal gitu kan dari pihak keluarga biar bisa diupacarain. Selesai sudah gitu. Karena ini kan masih misteri kita. Antara ya hilang, hidup di bawah air itu pertanyaan Tapi kita nggak waktu terjawab. dapat di berita katanya hidup masih gitu modelnya. Ada memang statement beberapa orang Masih ada katanya. menyatakan seperti itu. Hingga sekarang pertanyaannya kalau mereka masih hidup, mereka di mana? Pasti Terus, dia muncul Bang. Ya, masih kan mereka hidup tanpa makan 16 hari? Makanya. Logika kan gitu. Itu logikanya begitu. Nah, siapa tahu ada keajaiban dari Yang Maha Kuasa dan mereka kita temukan masih hidup. Syukur sekali. Lebih bagus nih Bang. Ya. Luar nalar rasanya. Ya. Tapi tetap semangat. Jadi relawan tidak boleh kendor, relawan yang masyarakat yang mau datang, mau membantu, ya kita hanya bisa berterima kasih lah, terima kasih gitu. Karena tanpa ada masyarakat yang membackup relawan juga susah. Tidak ada dukungan nih. Ya, Modelnya di darat nggak pernah gini Pak. katanya akan ada ada ke arah hulu sekarang. Oh hulu. Ya, ada ide tadi. Kenapa kita nggak mengadakan penelitian ke arah hulu? Siapa tahu kan? Oke, kalau memang itu Di darat dikehendaki, udah, ya di darat. gitu udah. Siapa tahu ada keadaan panik dan ini. Lari nih. Ya itu ceritanya memang ada banyak orang yang beritahu. Nih, banyak di komen-komenan ngapain nggak cari di darat juga gitu udah. Kemungkinan bisa lari gitu. Itu masih kecil anaknya Pak. 10 tahun. 10 tahun. Yang diajak itu Yang selamat nih. kelas 3 SD. Yang lebih tua modelnya. Modelnya Itu udah nggak masuk masuk akal. akal tuh. 10 tahun belum punya pikiran kayak gitu modelnya Pak. Nih, kita ngomong ya itu dulu. Lain kali kita mudah-mudahan karena ini mau udah sore juga. Semuanya sih Pak. Semua ketemu Nggih. mohon doanya. Ya.